Kita ke informasi lain, Saudara. Presiden Prabowo Subianto akan menggelar rapat terbatas membahas khusus polemik utang kereta cepat Indonesia-Cina atau WUS. Hal ini dikonfirmasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia memastikan polemik utang WUS akan dibahas khusus dengan Presiden Prabowo. Meski begitu, Airlangga enggan membeberkan kapan ratas utang WUS akan diselenggarakan. Kita sudah evaluasi, tinggal teknisnya. Polemik utang WUS, Pak, sempat dibahas nggak Pak, polemik utang WUS? Pak dilirik sama Pak, membuka diri. Itu nanti dibahas khusus. Maksudnya nanti akan ada ratas khusus Ada dengan pembahasan Presiden? khusus untuk itu. Dengan Presiden, Pak? Ya. Masih. Kira-kira berapa minggu soal PPh 21 tadi? Sementara itu, Saudara, mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang mendesak KPK harus segera melakukan penyelidikan awal atas ketidaktransparan dalam pelaksanaan proyek WUS. Hal ini untuk memastikan ada kepastian hukum atas pelanggaran dalam sebuah proyek besar. Pada hari ini kita akan terancam tidak sustain melaksanakan proyek ini. Itu persoalan utamanya. Tidak sustain karena soal pinjam meminjam, soal penumpang, terus kemudian sebentar lagi kita harus overhaul pada peralatan dari sisi teknis sebelum dia gagal mogok di tengah jalan dan seterusnya. Nah, yang itu yang saya katakan tidak sustain itu kan akibatnya di depan itu kan ada sesuatu yang tidak transparan, tidak akuntabel. Iya dong, tidak akuntabel dong. Itu berpindah begitu aja. Belum lagi kalau kita bicara hubungan diplomasi antara kita, China dan Jepang, itu kan nggak etis banget itu. Nggak begitu cara kita berbisnis di internasional. Itu kode etik yang nggak begitu. Nah, jadi kalau kita kembali lagi tidak akuntabel, tidak transparan dan potensi konflik of interest, ini hanya bisa diselesaikan kalau kita melakukan penyelidikan dari awal. Karena kalau kita bicara yang disebutnya tidak transparan, terus tidak akuntabel, ya dong, berubah gitu ya. Dia bilang nggak APBN, itu nggak akuntabel namanya itu. Terus kemudian potensi konflik of interest. Soal perhatian istana pada polemik utang jumbo dan kasus dugaan korupsi di WUS, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan Anggi Mendarwan langsung dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Satu sisi ada masalah utang, tapi di sisi lain ada dugaan pidana di balik ini, Alfa. Kemana konteks istana memperhatikan kasus WUS ini sehingga perlu ada ratas rencananya? Ya, memang dua mata sisi ini tentu saja menjadi perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto karena dari polemik utang WUS yang kemudian disuarakan pertama kali oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini kemudian memicu beberapa pembahasan di kalangan publik, mulai dari itu dugaan markup atau dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini di KPK sudah mencapai tingkat penyelidikan sampai ke siapa yang kemudian akan menanggung dan bagaimana caranya menanggung utang dari proyek kereta cepat Indonesia Cina Jakarta Bandung atau tepatnya WUS ini. Kalau kemarin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga bilang ini memang belum dibahas khusus dalam rapat terbatas kemarin yang dilakukan untuk membahas update terkini kondisi ekonomi Indonesia. Tetapi ia memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menggelar rapat terbatas untuk kemudian membahas polemik utang WUS ini. Karena sampai saat ini Tifal dan juga saudara, utang WUS yang kemudian diproyeksikan membebankan sebesar 116 triliun rupiah ini belum mencapai titik temu atau titik terang siapa yang kemudian akan menanggungnya. Meskipun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan tidak akan mengocek dana APBN untuk kemudian membayarkan baik itu bunga maupun utang pokok dari proyek WUS ini, tetapi ia menyerahkan kepada BPI Danantara yang juga memiliki skema manajemen sendiri untuk kemudian memperhitungkan bagaimana menanggung utang proyek WUS ini. Karena sampai saat ini yang kita dengar bahwa restrukturisasi utang WUS menjadi salah satu yang diupayakan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Tiongkok. Walaupun memang ini kemudian menjadi angan-angan atau menjadi seperti proyeksi jebakan utang terkait dengan restrukturisasi utang WUS ini, tetapi nampaknya ini menjadi salah satu upaya penyelamatan dari pemerintah Indonesia untuk kemudian
melanjutkan infrastruktur WUSH ini dan juga di sisi lain melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, markup proyek WUSH dan juga kemudian seperti apa membayarkan utang dan bunga dari proyek WUSH ini. Sampai saat ini polemik yang kemudian terdengar di kalangan publik adalah bagaimana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti bahwa proyek ini sebenarnya tidak memberikan keuntungan yang begitu besar terhadap pendapatan negara, tetapi kemudian dijawab oleh si empunya proyek atau yang kemudian memiliki ide, yaitu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa sebenarnya memang proyek transportasi umum ini merupakan proyek yang mencari keuntungan sosial, bukan mencari laba. Sehingga hal ini yang kemudian disepakati oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga kemarin, bahwa memang ini merupakan proyek yang memberikan keuntungan sosial kepada publik. Tapi sampai sekarang memang secara manajemen, secara keuntungan perusahaan, WUSH memiliki PR panjang untuk kemudian bisa meminimalisir dampak dari polemik utang WUSH yang kemudian menjadi perbincangan publik. Tifal. Alfania Rizky dan Anggi Mendarwan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya Deddy Mulyadi minta Kementerian Lingkungan Hidup menyelidiki sumber munculnya busa hitam di Subang, Jawa Barat. Awan ini, awan hitam. Nah, busa. Mau tak?